Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin serta rezeki yang selalu tercurah hingga saat ini. Salam dan salat kita haturkan juga kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua bisa mengikuti syaratul dan yang telah beliau contohkan hingga akhir zaman nanti. Rekan-rekan pejuang ekspor, apa kabar? Kali ini saya akan menjelaskan atau membahas salah satu pertanyaan dari teman-teman, baik subscriber maupun viewer, terkait dengan perpajakan ekspor. Nah, apa sih tentang perpajakan ekspor ini? Ada dua hal yang kita sampaikan. Satu, tentang kategori barang yang dikenakan biaya keluar atau mudahnya disebut pajak ekspor. Dan yang kedua adalah bagaimana pajak terkait dengan penjualan antara supplier dengan pembeli atau supplier dengan para trader, khususnya di dalam transaksi lokal. Nah, satu, untuk perpajakan ekspor sebagian besar atau ya sebagian besar ya, itu barang-barang yang diekspor tidak dikenakan pajak ataupun biaya keluar. Hanya ada beberapa barang atau komoditas yang dikenakan biaya keluar. Satu, komoditas apa itu? Satu, CPO dan turunannya itu mendapatkan atau kena biaya keluar. Coklat itu juga kena biaya keluar. Kemudian seperti kayu ya, dunia perkayuan, furniture dan sebagainya itu juga kena biaya keluar. Kemudian untuk tambang, mineral dan logam itu juga kena biaya keluar. Jadi yang kena biaya keluar ini sangat terbatas sekali. Artinya hampir sebagian besar produk-produk kita tidak dikenakan biaya keluar ataupun pajak ekspor. Nah, mungkin yang sering ditanyakan tentang terkait dengan perpajakan ekspor, Pak, bagaimana tentang pajak ekspor? Mungkin ini ya saya simpulkan. Satu adalah pajak antara supplier dengan pembeli, khususnya di dalam penjualan lokal. Misalkan seorang pengusaha trader ada bertransaksi dengan supplier, terus dikenakan pajak. Nah, yang disebut pajak di sini adalah pajak PPN 11%. Ya, dimana untuk pengusaha-pengusaha atau supplier Anda yang berstatus PKP, pengusaha kena pajak, itu akan mengenakan pajak keluaran kepada Anda atau pajak PPN 11% kepada setiap transaksi untuk penjualan lokal. Ya, artinya kalau Anda membeli dari supplier yang pengusaha atau PKP, maka Anda pasti akan dikenakan pajak PPN 11% dan Anda berhak untuk menerima faktur invoice-nya. Nah ini ya, tapi ini untuk penjualan lokal, bukan untuk transaksi ekspor. Nah ini juga akan mempengaruhi penghitungan harga jual ekspor Anda bagi teman-teman yang mempunyai supplier yang PPN, punya PPN ya atau PKP. Nah, salah satu solusi ya, Anda kalau ingin mendapatkan PPN itu kembali atau pajak keluaran Anda itu pajak masukan bagi Anda itu adalah supaya kembali lagi, maka dilakukan adalah restitusi. Bagaimana untuk menjadi restitusi? Maka perusahaan Anda juga menjadi PKP. Memang syarat dari PKP itu sebetulnya kalau nggak salah nih ya, itu kalau sudah beromset 4,8 miliar ya. Tetapi pengalaman kami juga pernah jadi PKP itu tidak sampai di situ pun bisa, karena kami ingin mendapatkan restitusi dari PPN yang telah kita bayar waktu itu, sehingga kita ekspor karena kami juga sudah PKP, maka itu bisa kita restitusi. Prosesnya kurang lebih 1 tahun ya, itu dicairkan. Tetapi di dalam ini 3 bulan sudah mulai dikerjakan sama Pratama Pajak untuk melakukan pemeriksaan sehingga sampai
restitusi itu dicairkan. Nah, ini kalau Anda mau jadi PKP. Nah, kalau tidak ingin jadi PKP ataupun tidak kena PPN, maka Anda harus mencari supplier yang bukan PKP supaya Anda tidak kena. Atau supplier Anda ini juga bukan seorang perusahaan BUMN, itu juga pasti ya wajib pungut istilahnya. Kalau Anda pun sebagai vendornya BUMN, Anda pun kena wajib pungut ya. Nah, ini teman-teman yang terkait dengan perpajakan. Jadi perpajakan ekspor itu yang saya terangkan hanya barang-barang tertentu, dan yang terjadi yang sekarang ini kebanyakan adalah karena PPN 11% itu semata-mata adalah penjualan lokal Anda, pembelian Anda dari perusahaan yang sudah PKP, maka Anda dikenakan 11%. Oh iya, ada tambahan lagi terkait dengan perpajakan, tentu adalah penghasilan Anda, PPH ya, PPH. Penghasilan Anda setiap transaksi, Anda juga akan dikenakan pajak penghasilan, baik Anda sebagai trader, sebagai perusahaan berbadan hukum, maka Anda kena PPH, baik PPH badan ataupun PPH pribadi sebagai penghasilan Anda. Nah, ini jadi ada 3 hal terkait dengan yang saya sampaikan tadi tentang biaya keluar dari produk-produk yang kena biaya keluar. Satu, yang kedua terkait dengan PKP, pengusaha yang kena pajak yang menjual produknya kepada Anda, dan yang terakhir adalah pajak penghasilan Anda yang harus memang disetor kepada negara. Demikian sedikit share untuk Anda semua, semoga bermanfaat. Salam ekspor, tetap semangat, ayo ekspor. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.